Jadi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue dapat kesempatan untuk mewawancarai seorang pria Betawi yang ada di daerah Jakarta Timur. Yuk kita lihat videonya. Let's go. Saya sedang bersama jagoan Betawi di Polonia. Kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang Lani. Assalamualaikum. Kurang kencang. Waalaikumsalam. Kurang kencang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, gini aja Cang Lani tipenya nih, ya kan? Nggak ribet. Cang Lani di sini dari kapan Cang Lani? Dari tahun 65. Kita ngobrol lah sifatnya ya. 65 itu berarti udah 2005, sekarang udah 20 alafu 40 tambah 15 55 tahun ya, di sini. Masya Allah dia 55 tahun di sini jangan. Pada zaman Jenderal Kardono masih belum jenderal kali. Baru Masuk apa dulu terakhir pas pertama ente kesini Jenderal Kardono tuh apa? masih komodor. Komodor. Berarti dia belum event level yang tinggi ya waktu itu ya. Belum. Dia masih komodor doang ya. Komodor. Jadi buat kalian anak muda yang nggak tahu Jenderal Kardono nih, saya tampilin, ting, kita tampilin. Ya kan? Ini yang saya sedihkan Cang Lani, banyak anak muda yang nggak tahu tuh siapa Jenderal Kardono. Betul. Jenderal Kardono siapa sih? Jenderal Kardono kan sebenarnya dari angkatan AU ya. AU. Iya, AU. Berarti AU zaman Pak Harto ya? Iya, zaman Pak Harto masih. Dikirimnya zaman. ke sekolahnya di mana? Sekolahnya kita nggak jelas. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke. Dia dapat tempat di sini. Di Polonia ya. Ini tempat elit di Jakarta Timur. Ya, sejak Kita shoot lah, boleh? Oke. Ya, jadi selama dari mulai tahun 65 dia udah Tahun ada di 65. sini. Udah Dia di ini sini. masih belum punya anak ya, masih baru satu anaknya ya. Dari awal rumah segede ini nggak? Iya, udah yang ini aja. Gede- Ini aja. segede ini? Yang ini aja nih. Berarti dia anak orang kaya dong? Bukan orang kaya lagi. Oh, jadi dia emang anak orang yang Betul. berkeberadaan lah, Ya, jangan pokoknya kayak Orang kasar yang gitu. kecukupan lah. Berkecukupan Ya. gitu ya. Jadi Jenderal Kardono ini bukan orang yang merangkak dari bawah banget. Kayak Pak Harto gitu kan, saya anak petani apa. Dan saya tidak menghina Pak Harto, malah lebih keren loh Pak Harto gitu. Kalau Pak Kardono kita lihat rumahnya dikit ya. Ya. Boleh ya Pak? Jangan nih. Sini aja. Ini rumahnya dari sini sampai Itu tuh. itu ada musola Enggak, Al bukan. Kardono Belum. Ini kemari. kemari ya, Ini yang lama ya. yang lama. Yang baru belum sana. Sebelumnya dia nambah lagi sampai sana, Iya. sampai di ujung itu ada musola Al Kardono. Nah, itu punya Pak Kadri orang Arab ya. Pak Pak Kadri. Kadri orang Arab. Iya, dibeli sama Pak Kardono. Oh, maka ada law firm di sana ya. Apa kantor pengacara hukum? Iya. Oh iya, tapi tetap musolanya buat Jenderal Kardono. Iya, karena Oh. dia sedang wafatnya meninggal Pak Kardono, baru bikin musola. Jadi salah satu wasiatnya Pak Kardono itu bikin musola, jangan nih. Iya, ini dari almarhum, almarhum. Dulu belum ada musola. Itu bagus banget, lo tau gak? Hah? Jadi lo kalau misalnya bikin musola gitu, lo tuh dapat pahala dari semua orang yang ada di sana. Misalkan orang yang sholat, ya kan? Betul. Numpang lewat apa? Lo dapat pahalanya. Betul. Fadilahnya lah kalau bahasa ininya ya. Karena kan Bahasa agamanya. Nah, dia kan Pak Kardono itu kan menyakup ketua yayasan Itu yayasan apa? AU. AU, oke. Ini ya, se-Indonesia ya. Paling tinggi dia apa jabatannya? Jabatannya Jenderal? jenderal ya, Bintang? bintang 3 ya. Bintang 3 ya dia. Sekarang Setelah Sudomo berarti ya pas dia. sudah meninggal baru bintang 4. Meninggal bintang 4. Nah, penuh udah. Dulu kan seknek sekretaris negara. Ya. Habis seknek kan langsung ke ketua PSSI. Waktu PSSI benar. Ya. Nah, terus keluar dari ketua PSSI, lanjutnya ke yayasan aja. Dia hanya memfungsikan dirinya untuk tujuan sosial. Benar nggak gua? Betul. Betul. Dia mengabdikan dirinya untuk tujuan-tujuan yang bersifat kemanusiaan. Kemanusiaan. Masya Allah. Jadi kalian anak muda ya, Cang Lani ya nggak? Iya, betul. Kalian jangan cuma mikirin dunia. Dunia
Dan dunia ya nggak? dunia. Contoh nih Jenderal Pak Nih, Kardono. contoh yang kita ambil ini aja yang rumahnya. Rumahnya besar, apa Ya. bisa dibagi ke ahli warisnya. Mohon maaf, nih bukan saya ngatain, tapi Ya. saya ahli warisnya berkecukupan juga. Dan selain dia meninggalkan warisan yang cukup, dia juga memiliki yayasan yang sampai jalan sampai sekarang. Betul, sekarang menurunkan lagi kepada anak yang bontot nih. Oh, oke. Kita nggak usah sebut nama, nggak Ya, apa ya. Yang pokoknya bontot aja. yang bontot Ade. ya. Yang anaknya lah, atau anaknya lah. Nah, Oke. ya, pokoknya sekarang semua yayasan serahin kepada si bontot. Bontot ini lah. Ya, yang Oke. perempuan ya. Iya. Sekarang hampir berlanjut sampai sekarang. Makanya dia punya anak yatim banyak. Oh, oke. Jadi saya sebagai anak muda sangat mengagumi Jenderal Kardono sampai saya ngelihat rumahnya terus sampai suatu ketika tau gak Cang Lani kenapa saya kagum sama Jenderal Kardono? Mau tahu nggak? Gue ngelihat ada namanya Musola Al Kardono. Tuh. Loh, kok ada musola pakai nama Jenderal? Nah, gue mikir berarti dia nggak Dia turunan Raden. anak lagi itu apa? Pak Kardono turunan Raden. Keturunan Raden. Oke, keturunan Raden dari Dari Lugu Jogja ya, dari Jogja. Dia keturunan Raden dari Jogja ya. Ya. Makanya dia mungkin tapi juga Islamnya kuat ya. Hmm. Sampai dibikin musola sendiri, masya Allah. Orang kalau bikin musola, saya misalkan nama saya Kai nih kan di sini nih, musola Al Kai. Berarti saya sudah setiap orang yang sholat di masjid itu saya dapat pahalanya. Setiap orang yang wudhu aja, setiap orang yang masuk aja dapat pahalanya. Berarti Pak Kardono ini mikir sejauh itu. Pada di zaman dahulu loh. Begitu di zaman Islam belum kayak sekarang. Betul. Kan Islam zaman sekarang kan orang udah terinformasi dengan lebih. Orang mau apa-apa tinggal baca internet. Benar. Tapi Pak Kardono dulu belum. Belum ada. Masih zaman radio tuh. Iya. Belum ada dia. Belum ada. Ya, makanya Dia udah tahu tuh. Makanya kalau menurutin Pak Kardono ini Pak Haji ya. Pak Haji ini orangnya sukarela loh. Sukarela ya dia. Sukarela apapun yang asal ada orang pasti diberiin. Oh dikasih pasti ya dia. Dikasih. Orang kerja sama dia pulang bawa beras. Nih. Ya saya Orang minta apa dikasih? enggak pakai minta. Hah? Pulang udah dikasih beras sudah. Oh bukan orang minta, Bukan minta. orang mampir. Pokoknya gitu ya. enggak kerja sama dia nih, saya termasuk kerja situ ya. Oke. Pulang bawa beras. Coba di rumah. Tuh. Oh jadi dia nggak pusing lagi Nggak masalah pusing, nggak. urusan rumah nggak usah pusing. Enggak pusing. Di luar gaji. Iya. Sip. Nah itu. Ini orang sukarela ya, sukarelawan. Orangnya ini perlu banyak sedekah sama orang. Nah ini yang nggak banyak orang highlight atau tahu. Iya, ini maka kan saya bilang. Dan ini nggak ria jatuhnya kok. Orang saya kok yang ada. Selalu begitu. Karena bapak saya ini. Enggak pakai minta. Soalnya kalau lo minta mungkin lo bilang enggak. Enggak. Paham. Lo butuh nggak? Butuh. Lo jawab enggak? Butuh. Mungkin enggak. Butuh, tapi mungkin dalam hati lo jawab enggak. Jawab butuh. Begitu ditanya, misalkan ditanya, mungkin lo gengsi atau Enggak gimana? sama bapak enggak pakai gengsi. Oh, nggak boleh? Enggak boleh. Ini Jenderal Kardono sebegitunya ya. Sering. Siapapun yang kerja sama dia selalu beras itu 10 liter ya. Dulu 10 kilo ya. Itu sudah bawa pulang. Kalau dulu zaman bapak gua sampai Ya. rokok. Iya, Kalau pegawai negeri iya, rokok juga. Iya, rokok. Rokok juga. Rokok bentuk. Sembako. Ya, rokok nih ya. Saya pulang dari istana. Ya. Dia jalan nih. Ngapain kamu? Hah? Lagi nongkrong Pak Haji. Ya. Sini kamu. Punya rokok nggak? Enggak. Ini satu selop. Rokok seknek ya. Senas negara ya. Bentul ya. Bentul. Betul zaman dulu deh. Ya, pokoknya ya. masih. Ya, oke, nggak apa. Ya, negara ya. Ini Ya. buat kamu. Bagi-bagi ya. Ini. Iya Pak. Terima kasih. Dia orang enak. Nggak pakai mika-mika. Masya Allah. Ternyata Jenderal Kardono itu ya kita nggak lihat rokoknya lah. Kita tuh pemberiannya ya. Ya, ini maaf lihat aja ya. pemberiannya. Kan zaman dulu. Ini ya maaf kan? aja ya. Seorang pejabat sekarang sama pejabat dulu beda. Beda. Bedanya apa? Kalau jabat sekarang mementingin pribadi. Pribadi? Kalau dia ini mementingin masyarakat. Salah nggak kalau bilang baiknya cuma pas pemilu doang gitu? Betul. Itu betul, nggak salah. Gimana? Betul. Pas pemilu gimana tuh? Pemilu. Buset, ente. Kalau kayak Pak Kardono itu kalau punya sifat, kalau kata orang tuh nggak munafik ya. Nggak munafik? Nggak munafik. Pak Kardono nggak munafik. Nggak munafik. Orang kecil selalu ditolong.
Oke. Selalu ditolongin, semua tukang warung nih. Ada apa-apa dia Harus kerja sama dia? Enggak Enggak. kerja. Pokoknya nih tukang warung punya tempat, kasih tempat sampai sekarang. Apabila ada yang ganggu, kasih tahu saya. Dia Tapi tanggung boleh jawab. bikin warung. Oh Iya. iya nih, kita kasih lihat warungnya kali Canglani Iya. ya. Ini warungnya di sana tuh. Gua kasih lihat bentar ya. Ini warung dari dulu. Ini warung dari tahun berapa Canglani? Tahun 75-an. Tahun 75. 75 itu belum ada kan? Jadi ini warung sebelum Abi Umi Ane ketemu, udah ada. Udah ada. Ini Lebih tua daripada 75 ya. pernikahan Ini 75. orang tua Ane ini lebih tua. 75 ya. Kenapa Jenderal Kardono ngomong gimana? Pak Jenderal. Tadinya Pak RW datang ke rumah Pak Haji Kardono ya, Ya. minta tempat. Kata Pak Haji Kardono jawab udah di sini aja. Gratis. Bikin warung ya, bikin tempat yang rapi. Pak Kardono jawab. Oh, tapi lu tertib lah gitu ya. Ya. Satu rapi. Tapi lah. Tahu akhlak gitu ya. Iya. Sampai sekarang nggak minta uang kontrakan enggak? Gak pernah. Enggak. Listrik? Kagak. Listrik kan bayar sama kelurahan ya. Oh iya. Gak ada urusan berumah ya. Nggak ada. Ya Allah, inilah. Nih, makanya kalian jangan suka ngatain para pahlawan negara gitu aja ya nggak? Itu yang mau gue tanemin ke anak muda tuh. Sekarang suka main ngatain anak apa para Iya. pendahulu Iya. kita. Apa kalian emang hidup di zaman dulu gitu? Di tahun 75 ya. Kalau kita Bapak ibu gua aja belum ketemu. Jenderal Kardono udah ngediriin warung ini free, free. gratis. Iya. Nggak bayar, nggak usah bayar. Tanpa minta uang ya. Sampai sekarang. Enggak, sampai sekarang nggak diminta. Sampai sekarang nggak diminta. Enggak. Masya Allah, masya Allah. Kita bukan ria nih. Kita cuma kayak mengenang jasanya Ya. Pak Kardono yang almarhum. Semoga dia dapat Jannatul Ya, Firdaus. mudah-mudahan. Amin, Itu amin. yang saya harapin ya. Iya, Anak yatim kita selalu tiap Jumat rutin. Dia nggak cuma ini doang lagi. Iya, semua. Pokoknya panti asuhan, anak yatim selalu santunin tiap Jumat. Kemana masjid selalu santunin. Ini almarhum ya. Ya, Saya bukan ya. jelekin almarhum. Janganlah nih, sorry nih, Alafu, aneh nanya ya, boleh dong? Harapan Canglani nih, anak-anak muda zaman sekarang itu cenderung ada julukan namanya apatis. Apatis itu tidak peduli terhadap sejarah, bangsa, negaranya, politiknya gitu. Ya, berapa orang nggak ngerti, nggak mau terjun ke politik, gue ngerti deh. Takut terjerumus ke dosa, gue paham. Tapi beberapa orang, kok even sejarahnya nggak mau tahu Indonesia ini gimana gitu. Nah, menurut pandangan Canglani, orang yang tidak mau anak muda nih, gitu kan? Menurut gue pribadi nih boleh, gue ngomong dulu ya. Boleh. Gue pribadi dulu, gue bilang, gue itu harus tahu sejarah, gue tuh harus tahu apa yang para pendahulu gue buat, ya kan? Gue harus tahu apa yang para pendahulu gue ciptakan. Jadi kedepannya gue nggak salah. Karena Pak Harto itu kalau bikin itu nggak APBN, GBHN. Garis besar haluan negara atau pelita. Paling enggak 5 tahun lah dia buat plan tuh, buat rencana tuh 5 tahun ke depan, 25 tahun ke depan. Jadi gue bukan sama Canglani di sini Soehartois, bukan, tapi gue mengagumi apa yang ada di masa lalu. Nah itu ya, beda ya, beda ya. Kita bukan bilang kita ini, oi, kita ini enggak, kita nggak menggolongkan diri ke sesuatu. Cuma saya mau tahu nih kalau dari Canglani, nggak apa-apa. Kalau dari Canglani saran buat anak muda apa nih harusnya yang lebih ditingkatkan gitu dalam kepedulian terhadap bangsa gitu. Iya, kalau Mulai nggak peduli kan? Ente lihat sendiri aja. kalau bisa pedulin, kita peduli sama negara. Jangan cuma minum anggur merah, Betul. anggur putih, Betul. cap lokal. Iya, kita ingat sejarah-sejarah pejuang kita. Contohnya Jenderal Kardono. Ya, oke. Itu istilahnya Satu, salah pejuang satunya. utama adalah dia gitu. Sebelum yang lain ya, dia dulu yang pejuang-pejuang yang lama gua ambil. Dia Jenderal AU ya. Iya, Angkatan Udara. Oke. Dia sama Pak Heru Atmojo tuh. Mana? Itu yang udah orang yang udah meninggal, Pak Heru Atmojo. Ya. Gue ingetnya Pak RW sih. Pak RW baru meninggal kemarin. Pak Heru Atmojo. Pak RW siapa? Yanto, Pak Yanto baru meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga dapat tempat di surga ya. dia mah baru. Pak Heru Atmojo. Baru meninggal kemarin kan, Iya. habis 17-an. Pak Heru Atmojo kan. Setahun lalu berarti. Pak Heru Atmojo itu kan tersangkut dulu. Iya.
Dari AU juga. Pak Kardono sama Pak Heru mah tinggian Pak Heru Bang. AU-nya Pak Harto tapi ya. Iya, AU. Dikit lagi. Udah dah. Terakhir. Udah. Jadi jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Wafi sini, Wafi adikku. Pakai masker kan ente? Enggak. Itu kasih buang aja. Ya udah. Jadi pesan dari saya dan Cang Lani di sini adalah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah dan mau 17 Agustus nih merah putih. Jangan jadikan merah putih itu cuma lo pancang depan rumah lo ya enggak? Taruh dalam hati lo, taruh dalam benak lo bahwa NKRI harga mati. Ya apa iya? Nah, amin no. Dia nggak ke sini. Iya. Kok di sini janjian dengan sana? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. South Boys, berikutnya kita akan ke rumah jenderal-jenderal yang lain mungkin caranya ya. Insyaallah amin. Pertama Jenderal Kardono, semoga dia mendapat tempat di Jannatul Firdaus karena kebaikannya. Amin. Kita doain itu dulu dan jangan pernah melupakan apa yang leluhur kalian buat. Thank you. Ya guys, jadi tadi adalah pembicaraan gua dengan Cang Jalani, nama aslinya Ahmad Jalani. Buat kalian semua anak muda, jangan pernah melupakan sejarah atau kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali kalian melupakan sejarah. Ya, apa ya? Karena dari sejarah itu kalian bisa belajar. Karena ya terus lupa. Tapi bukan karena orang pinter itu bukanlah orang yang trial and error, bukan. Tapi orang yang bisa belajar dari kesalahan orang lain. Nah, pada saat kalian belajar sejarah, bukan berarti kalian nyari kesalahan pendahulu kalian, bukan. Tapi kalian lihat apa yang mereka lakukan. Lalu kalian lihat apa improvement yang bisa kalian lakukan terhadap itu. Itu menurut saya pribadi sebagai South Boys. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justice for all. And the mighty for the God. Assalamualaikum. Jak Mozart i Bach, nie mówię o Chopinie. A kiedy pójdzie coś nie tak, pomyślcie się to muzyka, a ja znam jej smak.